Ibu Angelin, selamat malam. Ya, selamat malam. Ibu Rosada, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Rupanya saat ini saya juga sudah terhubung dengan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Pak Yusri Yunus. Selamat malam, Pak Yusri. Selamat malam, Mbak. Pak Yusri, saya bincang dengan Bu Angelin dan Bu Rosada dulu ya, Pak Yusri ya. Monggo. Bu Angelin, selamat malam. Saya ingin bertanya, bolehkah saya tahu hubungan Anda dengan korban dalam kebakaran ini apa, Ibu? Hubungan saya tante. Tante ya? Ya. Jadi yang sedang dibina di lapas itu adalah ponakan Anda ya? Ya, benar. Sedang menyelesaikan kasus hukuman apa, Ibu? Narkoba. Narkoba ya? Jadi masuk lapas itu jadi pengguna narkoba, tidak kemudian di ini, Bu, tidak ada upaya untuk rehabilitasi, tapi di lapas ya? Ya, langsung masuk lapas. Ya, sebelum perjalanan ke lapas itu kita sudah upayakan untuk korban Petra Eka ini untuk direhabilitasi. Tapi info dari kepolisian di awal itu tidak bisa direhabilitasi karena punya barang bukti dan dia terkait kurir waktu itu statusnya. Oke. Nah, terakhir berkontak dengan keponakan kapan, Ibu? Baik dari Ibu Angelin sendiri maupun dari pihak keluarga? Kenapa? Terakhir berkomunikasi. Terakhir berkomunikasi itu 4 September. Oke, 4 September ya, dan seharusnya bebas sekitar 5 bulan lagi? Iya, betul. Ketika berkomunikasi dengan almarhum keponakan Anda, apa yang sempat dibicarakan soal kondisi di dalam lapas, Bu Angelin? Kalau terakhir itu dia cuma meminta pembayaran uang kamar. Oke, sebesar? Bahwasanya dia sudah ditagih oleh Tamping, jadi harus dibayar uang kamarnya. Boleh kami tahu sebesar berapa? Yang terakhir ini saya bayar 100.000. Oke, ini dibayarnya per bulan begitu? Enggak, setiap minggu. Setiap minggu 100.000 ya? Ya. Baik. Setiap hari Sabtu kami bayar 100.000. Oke. Tapi apakah sempat ada bercerita kondisi di dalam lapas, apakah penuh sesak atau banyak penghuni juga seperti apa? Pernahkah ada cerita seperti itu keluar dari keponakan Anda? Ya, makanya dia minta kejar saya terus untuk bayar uang kamar karena kalau tidak dia bayar uang kamar dia tidak dapat fasilitas di kamar, dia dikeluarkan di aula. Di aula itu himpit-himpitan. Dia bisa tidur, muka ketemu kaki, kaki ketemu muka. Jadi dia tuh merintih, dia pengen tempat yang baik, tempat yang layak, makanya dia mau kita bayar uang kamar itu untuk dia supaya bisa tidur enak. Oke, nah ketika kebakaran terjadi, keponakan Anda, almarhum keponakan Anda ada di mana? Terakhir yang dia info, dia sempat live IG pada malam itu sebelum kejadian kebakaran ya, sekitar jam 12:30 malam. Ini saya dapat informasi dari kawan-kawan sepermainannya dia. Ternyata temannya dia ada yang live, terus Petra ini ikut join live di IG-nya kawannya. Dia baik-baik aja. Kondisi di lapas itu ya memang biasa kondisi malam yang susah tidur. Jadi lebih baik komunikasi dengan kawan-kawannya. Ya kayak gitu, senang-senang aja. Oke. Bu Angelin, sebentar saya pindah ke Ibu Rosada lebih dulu. Ibu Rosada, selamat malam. Malam, Mbak. Saya boleh tahu hubungan Ibu dengan almarhum korban kebakaran, Ibu? Adik kandung. Adik kandung? Adik kandung Ibu Rosada ya? Iya. Sedang menyelesaikan hukuman apa, Ibu? Narkotika. Maaf, kurang Narkotika. Oh, narkotika juga? Iya. Baik, jadi di dalam sel tidak direhabilitasi ya, Bu ya? Ya. Kapan seharusnya adik ini bebas, Ibu? Maksud saya almarhum itu abang saya. Oh, saya adik kandung. Oke, jadi abang Anda seharusnya bebas kapan, Ibu? Dia udah minta surat pembebasan bersyarat rencananya tanggal 13 Agustus 2023.
Oke, 2023. Berarti Ya. masih sekitar 2 tahun lagi ya? Ya. Sempat tidak abang Anda membicarakan kondisi di dalam lapas seperti apa, Ibu Rosada? Ya kalau dia ngomong masalah makanan gitu kurang gimana ya, makanya dia selalu minta beli lauk gitu. Minta kiriman duit, kadang minta beli pulsa, ya tapi selalu minta transfer duit. Oke. Tapi kalau kondisi kapasitas lapas pernah tidak dicurhatkan oleh almarhum abang Anda? Kalau dia ngomong AA ada di blok sini dah, soalnya AA belum ada duit. Kalau udah ada duit nanti AA pindah ke blok apa gitu kan. Terus baru dapat loker. Harus ada duit dulu, katanya gitu kalau ngomong. Oke, jadi harus ada uang terlebih dahulu, Iya. dibayarkan, baru kemudian dipindah ke lokasi yang lebih sepi Mungkin begitu ya? Ya, lebih memadai mungkin. Oke, lebih memadai. Tapi kondisi lebih memadai itu seperti apa? Ibu Rosada sempat diceritakan tidak? Misalkan satu sel berapa orang begitu? Kalau itu dia nggak cerita, cuman masalahnya ya pengen tidur yang agak enakan dikit, yang agak lega. Terus pengen punya loker, mungkin loker bakal tempat baju apa gimana gitu. Oke, karena kalau tidak bayar tidak dapat itu semua ya? Iya, dia nggak, katanya kalau ada duit baru dapat loker. Oke, nah ini kalau kemudian sejauh ini dinyatakan penyebab kebakaran disebutkan karena korsleting listrik. Tanggapan Anda apa, Ibu Rosada? Kalau hati masih mungkin ada unsur kesengajaan juga ya, nggak tahu dari pihak mananya. Itu aja. Anda bilang ada unsur kesengajaan, dasarnya apa Ibu Rosada? Dasarnya kok bisa gitu loh, pas di lapas di blok abang saya doang gitu, stok gitu. Emang sebagai sipir-sipirnya itu kok sampai nggak sempet membukakan kunci gitu kan. Sehingga kan mereka kan mana mungkin bisa lari kalau seandainya udah pada dikunci semua. Otomatis kan mereka pada pasrah, Mbak. Ya, karena satu-satunya jalan keluar ya memang Anda kalau selnya dibuka ya Ibu ya? Iya. Apakah hal ini sudah disampaikan kepada pihak yang berwenang, misalkan polisi yang menyelidiki, misalkan petugas-petugas dari lapas soal kecurigaan Anda, Ibu Rosada? Ya mungkin mereka juga udah dengar ya mereka ini. Ya saya mah minta pertanggungjawaban pemerintah aja dan keadilannya gitu aja. Oke. Karena memang walaupun sedang menjalani hukuman bukan berarti keselamatan boleh dipinggirkan begitu ya. Ibu Angeline, kalau saya minta tanggapan Anda pertanyaan yang sama. Disebutkan bahwa penyebab kebakaran adalah hubungan arus pendek atau korsleting. Apa respons Anda, Bu Angeline? Kalau respon saya itu, saya cuma gedung lapas itu kan tembok ya, beton gitu. Beton atau tembok lah ya, walaupun bangunan Rama itu malah semennya kualitasnya lebih bagus daripada yang sekarang punya. Kalau di berita saya lihat itu kurun waktu 1 jam membumi hanguskan C2 gitu, dalam kurun waktu 1 jam. Dia itu bukan bangunan kayu yang gampang digulung api. Pada saat api berjalan itu pasti dengan kondisi tembok api akan menjilat-jilat. Menjilat dulu, timbullah asap. Kemana petugas? Oke, petugas sedang rolling ke bawah. Apa mereka tidak punya CCTV untuk lihat? Saya tidak tahu karena kan lapas itu seperti dinasti ya. Yang memang cuma tampak depan tapi kita tidak tahu kehidupan di dalam. Itu sangat rahasia gitu. Cuma yang saya tidak habis pikir itu bangunan tembok bisa habis dalam kurun 1 jam. Itu ada apa? Itu janggal kalau menurut saya. Saya cuma orang awam tapi saya berpikir itu janggal. Saya tidak tahu sebabnya. Makanya saya minta pemerintah dengan sangat bijaksananya bisa membantu kami keluarga supaya kami berbesar hati menerima bahwa keluarga yang kalian yang kita titipkan di kalian itu keselamatannya bisa
bisa tidak ada itu apa penyebabnya, diterangkan ke kita, diterangkan. Kami mohon. Baik, seperti tadi yang saya sampaikan, walaupun sedang menjalani hukuman bukan berarti keselamatan boleh dikesampingkan begitu ya. Betul. Saya pindah ke Pak Yusri. Pak Yusri, Anda tadi bilang ini sudah unsurnya naik jadi pidana. Bisa dijelaskan lebih spesifik lagi Pak, apa unsur pidananya di bagian mana saja? Terima kasih Mbak, kalau spesifik nggak bisa ya, karena ini kan masalah penyidikan, hal yang dikecualikan. Kemudian satu juga saya mungkin agak sedikit ini Mbak, jangan digiring keluarga korban ke hal-hal yang kayak ini tentang penyebab kebakaran, karena ini kan tim masih bergerak, tim masih melakukan penyidikan, lapor juga masih melakukan pengujian laboratoris tentang apa penyebabnya. Jadi kalau digiring, kasihan nanti keluarga korban sudah ini nih, jangan kita giring ke sana. Yang satu sisi bahwa sekarang kita temukan pidana di sana. Ya, ditemukan ada apa pidana, Pak Yusri? Ada pidana di situ. Pidananya ada apa? Ya, ada di 187, 188 maupun 359. Kealfaan, kelalaian ada juga. Ini masih terus kita kendalami. Karena baru nanti kita penyidikan, nanti baru kita periksa Mbak semuanya. Gitu loh, ya. Oke, kemudian kalau misalkan ini ada unsur kelalaian yang ditemukan, siapa saja yang dimasukkan dalam porsi kelalaian ini, Pak Yusri? Mbak, ini baru selesai gelar perkara, baru selesai dari penyelidikan kita tingkatkan ke penyidikan. Apa rencana selanjutnya? Kita masih akan memeriksa lagi semuanya. Oke. Ya, jadi nggak bisa secepat itu. Kita harus memeriksa lagi semuanya untuk kita cari siapa sih yang tersangkut di unsur-unsur ini. Yang diperiksa sejauh ini siapa saja sih Pak Yusri? Dari kemarin saya sampaikan, kemarin kita penyelidikan Mbak. 22 saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan. 3 klaster. Klaster pertama adalah penjaga yang berjaga pada malam itu. Ya. Kemudian ada saksi yang 73 yang selamat. Ini kita periksa juga beberapa yang mengetahui. Oke. Kemudian juga ada pendamping. Ini juga kita periksa semuanya. Oke. Dari pihak keluarga, apakah juga ada yang diperiksa, Pak Yusri? Konteksnya menurut Mbak apa, Mbak? Saya hanya bertanya Pak Yusri, apakah ada? Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Ya belum. Sampai sekarang kan belum, Mbak. Sekarang waktu penyidikan kemarin tidak ada. Waktu penyidikan kemarin tidak ada ya? Kan gini Mbak, yang kita periksa ini kan yang mengetahui siapa sih yang tahu penyebabnya. Ada nggak melihat pada saat itu kebakaran di mana awalnya? Apa sih ini yang terjadi? Itu loh Mbak. Kalau keluarga kan di rumah dia Mbak. Oke. Kalau kemudian begini, apa yang tadi disampaikan oleh pihak keluarga tentu akan jadi pertanyaan besar di kalangan keluarga karena merekalah yang kehilangan. Kalau kemudian ada kecurigaan-kecurigaan, kepada siapa mereka harus menyampaikan, Pak Yusri? Percayakan kepada kami, penyidik masih melakukan penyelidikan, lapor juga masih bekerja untuk mencari apa titik api sebenarnya. Kemudian penyidik juga masih melakukan penyidikan. Kemarin sudah penyelidikan, masih dugaan, apakah dugaan ada pidana. Sekarang sudah kita tingkatkan menjadi penyidikan, ternyata ditemukan ada pidana di situ. Sedang kita mencari nanti bagaimana seperti apa, ini masih kita ini kan Pak. Oke. Ya? Langkah selanjutnya apa Pak Yusri? Terakhir pertanyaan untuk Pak Yusri. Tadi saya katakan Mbak, baru naik tingkat penyidikan. Rencana tindak lanjut selanjutnya kita akan melengkapi administrasi untuk memanggil orang yang berkompeten dalam penyidikan, termasuk apakah kemungkinan 22 lagi akan dipanggil kita periksa? Mungkin. Apakah akan ada lagi orang lain yang lain? Mungkin juga ada. Ini akan kita rencanakan selanjutnya Mbak. Oke, Pak Yusri Yudus, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus Pak Yusri. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Saya akan melanjutkan perbincangan dengan Ibu Angelin dan Ibu Rosada sesaat lagi. Saudara tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali. Ibu Angelin, ini kan saat ini sedang bergulir di sidik oleh kepolisian. Sudah ditetapkan bahwa ada kemungkinan ada unsur pidana di sini. Apa yang saat ini sedang diupayakan oleh keluarga? Untuk apanya ini? Untuk mengawal penyelidikan atau untuk memberikan keterangan sebanyak-banyaknya kepada para penyidik? Untuk sejauh ini karena memang kita untuk alur ke arah situ
kita tidak ada jalannya. Kita cuma sudah suara-suara ketemu petugas setempat di depan mata kita sampaikan, ketemu petugas setempat kita sampaikan. Jadi kita tidak ada arahnya untuk menyampaikan apa yang kita mau gitu. Tolong disampaikan. Untuk sementara ini kita cuma masih nunggu mayatnya aja dulu pulang ke kita, teridentifikasi dulu Petra Eka-nya, gitu. Sudahkah diberitahu kapan jenazah bisa dikembalikan ke pihak keluarga? Oh belum ada. Belum ada ya? Belum Baik. ada info. Baik, nah kalau kemudian saat ini polisi menaikkan statusnya menjadi penyidikan, lalu disampaikan bahwa kemungkinan besar ada unsur pidana di situ, respons dari keluarga besar seperti apa? Oh, harapan besar kita ya temukan kuak lah itu semua. Kalau memang ada yang kelalaian, ya sesuai sama hukum yang berlaku aja. Oke, baik, Ibu Rosada sudah bergabung lagi ya? Iya, sudah Mbak. Oke, Ibu Rosada, saya ingin menanyakan tentang kondisi di dalam lapas sendiri selama ini yang diceritakan oleh abang Anda. Jadi kalau saat tadi bercerita, Ibu Angeline juga bercerita bahwa andai kan tidak membayar harus tidur di aula. Aula ini apakah diterangkan oleh abang Anda sebesar apa? Lalu isinya berapa orang, Ibu Rosada? Kalau seandainya aula itu nggak dijelasin, cuman dia ngomong kalau udah ada duit nanti dipindahin gitu, ke yang lebih nyaman lagi mungkin ya gitu. Nah, yang nyaman lagi ini menurut abang Anda di mana? Apakah di dalam sel atau seperti apa? Ya di dalam sel mungkin biar yang agak lega apa gimana, yang fasilitasnya agak mendingan mungkin Mbak. Oke. Kalau dari keterangan yang disampaikan abang Anda selama ini, cerita-cerita yang disampaikan ke keluarga, fasilitas yang paling tinggi didapatkan oleh orang-orang yang dibina di sana, andaikan mau membayar itu apa aja sih Bu? Selain tadi loker yang Anda sampaikan ya? Iya, saya tahunya loker aja, dia bilang ya kalau ada duitnya tidurnya bisa ditempatin yang agak enakan kata dia gitu aja. Oke, jadi hanya dipindah ke tempat yang agak lega, kemudian ada loker ya, yang Ibu tahu hanya itu saja ya? Iya, iya. Adakah Ibu tahu berapa yang harus dibayarkan untuk mendapatkan ruang agak lega dan loker itu? Kalau masalah bayarnya berapa nggak tahu, tapi dia selalu minta transfer. Setiap bulannya minta transfer, setiap minggu gitu. Boleh kami tahu berapa jumlahnya Ibu? Kadang sebulan ngirim ya 600, ya sekitar segitu. Itu digunakan untuk apa saja? Ya itu kurang tahu. Cuman dia ngomongnya kadang bakal beli lauk, bawa makanannya. Oke, nah bolehkah kami tahu, ini kan sudah mengajukan untuk keringanan hukuman supaya bisa keluar Agustus 2023 ya? Iya. Sebenarnya masa hukumannya seberapa lama Ibu? 7 tahun. Berapa? 7 tahun. 7 tahun? Iya. Oke, berarti sudah dijalankan sejak tahun 2018. Baik, nah kalau Ibu Rosada, saat ini polisi sudah menaikkan status ke penyidikan, kemudian diduga ada unsur pidana di situ, sedang dicari apa betul ada kelalaian di sana. Apa yang bisa Ibu sampaikan? Ya, harapan saya ya biar lebih lebih mantaunya lebih kuat lagi gitu. Fasilitasnya juga agak ditingkatkan dari segi makanan dan lain-lainnya gitu. Jangan mentang-mentang ada di dalam, dicuekin aja gitu Bu. Oke, baik. Ibu Rosada terima kasih, Ibu Angeline terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Semoga keluarga segera mendapatkan jawaban ya atas kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang. Selamat malam Ibu-ibu, sehat terus.